Bumi memiliki permukaan yang tidak rata. Hal itu dikarenakan bumi memiliki energi di dalamnya yang disebut dengan endogen. Endogen ini membentuk bukit-bukit dan pegunungan. Tetapi tidak semua gunung yang terbentuk akan meletus. Secara umum, gunung api merupakan sistem saluran fluida panas atau batuan dalam wujud cair atau lava yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi. Letusan gunung merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Gunung berapi terbentuk dari magma, yaitu batuan terdalam di dalam bumi. Magma terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior bumi. Sebagian besar magma terbentuk pada kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan bumi. Tanda-tanda gunung berapi yang akan meletus antara lain: suhu di sekitar gunung naik, mata air menjadi kering, sering mengeluarkan suara gemuruh, kadang disertai gempa atau getaran, tumbuhan di sekitar gunung layu, binatang di sekitar gunung bermigrasi. Letusan gunung bisa menghancurkan kehidupan lingkungan sekitar. Sejarah mencatat ada beberapa letusan gunung yang sangat dahsyat pernah terjadi di muka bumi. Berikut 5 letusan gunung terdahsyat yang pernah tercatat dalam sejarah. Sebelum melanjutkan menonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Gunung Pinatubo adalah gunung berapi yang berlokasi di Pulau Luzon, Filipina. Sejarah mencatat bahwa gunung ini pernah meletus dahsyat pada 15 Juni tahun 1991 setelah lebih dari 490 tahun aktivitas erupsi ini terlihat. Gunung Pinatubo meletus eksplosif dengan kepulan asap setinggi 35 km. Abu-abu vulkanik yang dilepaskan tersebut terbawa angin musim sampai terdeteksi mencapai benua Amerika beberapa bulan kemudian. Gunung Pinatubo meletus dan mengeluarkan puluhan ribu ton gas sulfur dioksida, membuat desa di sekitarnya hancur dan tak dapat ditinggali dalam waktu yang cukup lama. Di bulan yang sama, jutaan meter kubik magma meledak dalam sebuah letusan yang dahsyat. Beruntung, letusan tersebut sudah dapat diprediksi sebelumnya. Pertengahan Maret 1991, penduduk sekitar gunung mulai merasakan getaran gempa. Dari kejadian tersebut, ahli vulkanologi mulai mempelajari gunung tersebut. Gempa dan ledakan yang terus-terusan terjadi membuat warga harus segera dievakuasi. Total 58.000 orang dievakuasi, termasuk pangkalan udara Clark, sebuah instalasi militer Amerika Serikat di dekat gunung tersebut. Radius bahaya dalam letusan ini mencapai 30 km. Diperkirakan sebanyak 800 orang tewas dalam bencana ini. Dampak dari letusan ini, suhu rata-rata di bumi menjadi lebih dingin hingga 0,5 derajat Celcius. Letusan dahsyat Gunung Vesuvius terjadi pada tahun 79 Masehi. Dahsyatnya letusan gunung ini mampu mengubur semua penduduk dan seluruh bangunan di kota Pompei. Hanya butuh waktu 15 menit bagi Gunung Vesuvius untuk membunuh semua orang di kota Pompei. Penduduk kota Romawi kuno tersebut tewas karena tidak dapat melarikan diri, kemudian tewas karena sesak nafas oleh gas dan abu, dan terkubur oleh material-material vulkanik.
Gunung Vesuvius memuntahkan awan tephra dan gas mematikan hingga ketinggian 33 km, melepaskan energi termal. Sekitar 16.000 orang tewas dan selama ratusan tahun, Pompeii dan kota-kota kecil di sekitarnya menjadi kota yang tertimbun. Gunung Vesuvius sendiri berada di negara Italia. Gunung Tambora yang berada di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, meletus hebat pada April 1815. Letusan gunung ini melontarkan abu, lava, batuan, dan gas beracun sebanyak 150 km kubik. Selain itu, belerang yang diperkirakan berjumlah 60 megaton dilontarkan ke angkasa, membunuh lebih dari 71.000 orang di Pulau Sumbawa. Dampak dari letusan dahsyat gunung ini menyebabkan kematian di berbagai belahan bumi. Jika kematian di sekitar Tambora disebabkan hantaman awan panas, kematian di belahan bumi lain, yaitu di benua Eropa dan Amerika, justru disebabkan bencana kelaparan karena abu vulkanik Tambora yang luar biasa banyaknya membuat sinar matahari tidak mampu mencapai bumi, sehingga terjadi kegagalan panen secara global akibat tahun tanpa musim panas. Kala itu, puncak Gunung Tambora memiliki ketinggian mencapai 4.300 meter di atas permukaan laut. Setelah letusan dahsyat, daratan di bagian puncak itu dimuntahkan ke berbagai arah. Akibatnya, ketinggian gunung ini tersisa menjadi 2.851 meter di atas permukaan laut. Selain itu, akibat letusan tersebut tercipta sebuah kaldera yang sangat besar. Kaldera tersebut memiliki diameter sekitar 7 km, panjang maksimal 16 km, dan kedalaman 1,5 km. Berdasarkan catatan tersebut, kaldera Gunung Tambora merupakan kaldera terluas di Indonesia. Letusan Krakatau yang sangat dahsyat adalah letusan yang sangat terkenal. Letusan ini menjadi salah satu bencana besar yang pernah melanda bumi. Berawal pada 26 Agustus tahun 1883, awal letusan hebat menyemburkan awan gas yang bercampur material vulkanik setinggi 24 km di atas puncak perbuatan. Perlu diketahui, Gunung Krakatau memiliki 3 puncak gunung berapi, yaitu Puncak Perbuatan di sebelah utara dan paling aktif, Puncak Danan di tengah, dan yang terbesar adalah Puncak Rakata di ujung selatan pulau. Keesokan harinya, di tanggal 27 Agustus tahun 1883, terjadi 4 ledakan dahsyat yang terdengar hingga ke Perth, Australia, sejauh 4.500 km. Ledakan dahsyat tersebut membuat tuli orang-orang yang berada di sekitar Krakatau dalam radius 10 km. Suara letusan ini masih tercatat sebagai letusan paling keras yang pernah terdengar di bumi. Kekuatan letusan ini setara dengan 100 megaton bom nuklir, atau setara 13.000 kali kekuatan bom atom yang meluluh lantahkan Hiroshima dan Nagasaki. Setelah letusan tersebut, terjadi tsunami dengan ketinggian gelombang setinggi 36 meter yang diciptakan oleh runtuhnya gunung berapi ke laut. Akibat tsunami tersebut, 165 desa di pesisir hancur. Letusan Gunung Krakatau menumpahkan sekitar 45 kubik kilometer puing-puing ke atmosfer, menyebabkan langit menjadi gelap hingga 442 km dari Gunung Krakatau. Terjadi penurunan suhu global mencapai 1,2 derajat lebih dingin selama 5 tahun. Diperkirakan korban jiwa dalam bencana mematikan ini mencapai 120.000 orang. Pasca erupsi dahsyat, Krakatau hancur sama sekali. Tetapi pada tahun 1927,
atau 40 tahun setelahnya, muncul gunung api yang dikenal sebagai anak Krakatau. Empat gunung tadi memiliki letusan yang sangat dahsyat, tetapi letusan-letusan gunung tersebut tidak ada apa-apanya dibandingkan letusan mahadahsyat dari Gunung Toba. Beruntung, letusan mahadahsyat ini terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu. Kedahsyatan letusan gunung api raksasa Toba bersumber dari gejolak bawah bumi, lempeng lautan Indo-Australia yang mengandung lapisan sedimen menunjam di bawah lempeng benua Eurasia, di bawah Pulau Sumatera. Gesekan dua lempeng di kedalaman sekitar 150 km di dalam bumi tersebut menciptakan panas yang melelehkan bebatuan, lalu naik ke atas sebagai magma. Kantong magma Toba yang super raksasa disuplai oleh banyaknya lelehan sedimen lempeng benua yang hiperaktif. Magma di Gunung Toba yang sangat panas mampu melelehkan batu-batu di bawah tanah yang menutupi jalan keluar magma tersebut dengan cepat. Magma yang terjebak di ini Toba lalu mencari jalan keluar. Gas bertekanan tinggi pun terbentuk saat akhirnya menemukan jalan keluar. Semua energi lepas dari satu tempat dan mengakibatkan tekanan energi yang luar biasa besar, hingga mampu menerbangkan bagian atas Gunung Toba. Gunung api ini memuntahkan minimal 300 km kubik magma dan tidak kurang 2.800 km kubik material vulkanik saat meletus. Dampak dari letusan mahadahsyat tersebut adalah debu vulkanik yang menutupi langit, membuat bumi mengalami musim dingin selama 6 tahun. Endapan letusan super volcano Toba melingkupi area seluas 5 juta kilometer persegi. Saking dahsyatnya letusan tersebut, manusia yang hidup pada masa itu hampir mengalami kepunahan. Letusan mahadahsyat tersebut diyakini menjadi asal-usul Danau Toba. Danau Toba yang berukuran 30 kali 90 km dan kedalaman air mencapai 500 meter diyakini merupakan danau vulkanik terbesar di dunia. Ada salah satu pulau di tengah Danau Toba, yaitu Pulau Samosir. Pulau Samosir adalah dasar danau yang terangkat ke atas. Hal ini ditunjukkan dengan banyak ditemukannya fosil ganggang di pulau ini. Terangkatnya Pulau Samosir ke atas ini karena tekanan magma yang berasal dari bumi. Sedangkan menurut versi lain, Pulau Samosir adalah puncak Gunung Toba yang terangkat ke atas. Itu tadi kedahsyatan letusan-letusan gunung berapi yang terekam oleh sejarah.